Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas hapusan darah ya. Hapusan darah ini sudah diwarnai dengan pewarnaan Wright, ya kan? Kita tahu pewarnaan Wright itu pewarnaan yang paling cocok untuk hematologi ya, ketimbang Gimsa. Oke, area hapusan darah ini pasien dengan apa namanya? Tersangka demam berdarah dengue ya. Saya periksa adanya distribusi trombosit dan mungkin adanya limfosit plasma biru. Nah, ini hapusan darah, ini bagian kepala, ini bagian badan, ini bagian ideal untuk dibaca, dan ini bagian ekor. Jadi ada 4 bagian dari hapusan darah. Jadi teman-teman membacanya di area ideal adalah area yang di sini. Sebelum ekor, ini paling bagus karena distribusi selnya terpisah, eritrositnya satu-satu, dan pastinya lagi morfologi leukositnya bagus ya, tidak rusak atau tidak pecah granulanya terhambur, atau eritrositnya bentuknya memang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, tidak berkotak-kotak seperti ubin atau mengalami krenasi atau mengalami roller formation. Nah, jadi di sini membacanya di area di sini untuk diffcount, morfologi sel, serta untuk menghitung manual jumlah trombosit ya, estimasi Brown per lapang pandang. Oke, itu secara makroskopis kita melihat di sini. Langsung saja kita masuk ke mikroskopiknya dengan lensa yang kita periksa kali ini. Nah teman-teman, ini adalah area kepala ya, awal tampak padat ya, kemudian ini masih kepala, ini badan, geser lagi ya, badan masih tebal, kemudian kita geser lagi, akan terlihat ya masih tebal, sampai nanti kita mendekati wilayah ideal ya, wilayah dekat ekor. Ini menggunakan lensa 10 kali, jadi akan mendapatkan, nah ini area ideal untuk dibaca hapusan darahnya. Sementara apabila sudah lewat dari area ini, maka adalah area ekor. Nah, ini adalah area ekor ya teman-teman. Oke ya, kira-kira itu. Ini teman-teman bagian area kepala, kita geser ya dari kepala. Kemudian ini bagian area badan, hapusan darah masih menumpuk ya selnya. Nah, kita tarik zoom sedikit. Oke, kita geser lagi. Ini masih bagian kepala, badan masih badan ya. Nah, kita akan mencari ini bagian masih badan, masih menumpuk. Nah, sudah mulai menipis ya. Ya, di teman-teman di sini. Geser lagi, sudah mulai menipis. Nah, ini sudah lumayan. Nah, ini sudah mulai mendekati area ideal untuk dibaca. Nah, di sini tampak selnya sudah terpisah satu-satu berdampingan. Ini adalah area ideal untuk pembacaan diffcount ya pada lensa 40. Nah, ini sudah mulai merenggang, berarti sudah mendekati area ekor. Nah, ini sudah ekor ya. Nah, ini jadi membentuk seperti ini ya, ekor. Nah, kira-kira itu pakai lensa 40 ya teman-teman. Bagaimana dengan lensa 100? Lanjut teman-teman, ini adalah lensa objektif 100. Ini sangat menumpuk sekali selnya. Kita geser ya. Nah, sangat menumpuk selnya. Lensa 100 di bagian kepala, kemudian ini badan. Geser lagi, ini masih bagian badan. Geser terus. Nah, ini mengingat lensa 100 itu lampang pandang yang dekat sekali, sehingga perlu panjang sekali untuk menggesernya. Ini masih bagian badan. Hapusan. Kita paskan dulu fokusnya. Masih bagian badan menumpuk. Geser lagi. Nah, ini sudah badan bagian akhir sudah. Kita geser.
kita geser lagi sampai didapatkan eritrosit berdampingan satu-satu. Itu adalah bagian area ideal. Nah, ini sudah dekat. Nah, ini adalah area ideal untuk memeriksa hapusan darah, DIFCON, morfologi sel, sampai dengan penghitungan manual koreksi trombosit cara Brown. Nah, sini akan terlihat ya. Contohnya ini adalah limfosit ya, limfosit atau monosit ini. Terlihat jelas sekali sitoplasmanya warna biru. Ini adalah limfosit plasma biru. Pada kasus Dengue ditemukan jumlahnya meningkat di atas 16%. Nah, ini sudah mendekati ekor dari hapusan darah. Nah, kita tadi ketemu dengan satu biji trombosit. Satu biji trombosit menurut estimasi Brown itu setara dengan 20.000 trombosit per mikroliter. Nah, lanjut lagi. Jadi penghitungannya di area sini ya, di area ideal. Nah, sini adalah area ideal, eritrosit saling berdampingan. Ini teman-teman kita bisa melihat di sini ini adalah limfosit ya, plasmanya biru. Pada kasus Dengue ditemukan hingga mencapai 16%. Limfosit plasma biru, limfosit reaktif, yang mana transformasi dari limfosit menjadi limfoblast dengan plasma yang berwarna biru. Jadi di sini tinggal menghitung limfosit yang sitoplasmanya warnanya lebih biru ya ketimbang limfosit pada umumnya yang warnanya biru muda. Ini birunya lebih tua. Banyak ditemukan pada kasus demam berdarah Dengue. Sensitivitasnya untuk diagnosis Dengue itu lumayan tinggi, dan penegakan diagnosisnya mampu hingga 80% menegakkan diagnosis dengan sensitivitas spesifisitasnya sekitar 70-80%. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman. Kita melihat baca hapusan darah pasien dengan Dengue untuk kita periksa. Di sini leukositnya rendah ya. Leukosit rendah ini memang pada kasus Dengue biasanya leukosit itu mengalami penurunan. Nah ini limfosit yang rusak ya, plasma biru. Ini neutropil atau eosinofil ini. Monosit, neutropil. Nah, ini limfosit yang tidak plasma biru. Nah, ini neutrofil batang. Oke, itu saja teman-teman. Semoga teman-teman paham dengan area-area pembacaan dari hapusan darah.